bisnis kita itu kan pengen punya pelanggan tetap nih Jis ya. Ya. Nah ini gimana triknya biar orang itu jadi pelanggan tetap, repeat order gitu. Ya. Repeat order ini bisa diterapkan di semua bisnis lah. Mau yang eceran, mau yang jasa, mau yang grosiran dan lain-lain lah. Cuman untuk yang eceran mungkin repeat order ini ya, lebih mengarah ke klien-klien itu banyak ya, apalagi misalkan usahanya kita nasional gitu atau bisnis online. Nah kita menyasar klien-klien yang mungkin ordernya besar. Oke. Biar order lagi gitu. Bukan yang order cuma satu, pengen order lagi besoknya. Iya. Tapi yang skalanya besar ya? Yang skalanya besar gitu. Nah yaitu dengan cara menjaga hubungan baik kita dengan konsumen. Menjaga hubungan baik. Kayaknya ada istilahnya tapi saya belum cari-cari istilahnya itu. Pakai bahasa yang gampang, kita harus menjaga hubungan baik dengan konsumen gitu ya. Iya, menjaga hubungan baik dengan konsumen gitu ya. Ya. Nah, dalam artian gimana nih cara menjaga hubungan baik itu seperti apa misalkan ya? Iya, itu apa namanya, tekniknya itu gimana gitu. Tekniknya itu gimana? Nah, tekniknya itu adalah kita berteman ya. Dalam artian berteman, tahu nih konsumen kita tuh hobinya apa gitu. Terus sedang terjadi apa di konsumen sekarang gitu. Nah itu kan kita tuh harus up to date tentang konsumen itu, sangat susah tuh. Kita aja ke teman asli belum tentu tahu kabarnya sekarang nih. Iya. Ya misalkan saya punya teman nih, dia sekarang lagi apa nih, gak tahu nih apakah dia sedang sakit atau enggak gitu ya. Karena kita kan gak kontekan tiap detik gitu. Iya. Nah menjaga hubungan itu mencari tahu tentang konsumen sekarang sedang apa itu kan susah. Nah sehingga kita nggak bisa tuh memantau seluruh konsumen gitu kan. Akhirnya kita pilih yang tadi yang besar-besarnya aja gitu. Iya. Orang-orang yang potensial ordernya skalanya besar kayak gitu ya. Iya. Ya mungkin itu kayak ini deh, kalau yang suka golf tuh ya. Kan ada tuh yang dia suka golf, ditemenin main golf gitu ya. Iya. Iya, sebenarnya nggak harus main golf juga. Iya, itu gitu. Maksudnya di film-film kan suka ada tuh. Di film-film ya, benar. Kalau ada pebisnis kayak gitu ya, ketika bener. sudah, saya harus berteman nih sama dia. Ya. Oh dia suka main golf, saya temenin main golf gitu kan. Caranya gimana sih biar kita tahu orang itu hobinya apa, aktivitasnya apa? Nah, caranya adalah satu, simpan kontaknya. Oke, simpan kontaknya dulu ya. Simpan kontaknya, terus kita pantau apakah dia update status WA atau enggak. Dia update status WA nih, misalkan, wah si bapak ini suka mancing nih gitu kan. Kita bisa tuh langsung komen aja di status dia. Wah pak mancing di mana tuh misalkan. Tapi kita juga harus mempelajari tentang topik-topik memancing. Soal mancing. Iya, biar ngomongnya nyambung nanti. Iya. Misalkan, oh saya lagi mancing nih di laut misalkan. Wah, misalkan pakai umpan apa pak? Misalkan, kan banyak tuh pakai umpan ini dapat ikan ini misalkan ya. Jadi pembahasan tuh lebih deep aja gitu tentang hobi memancingnya. Iya. Ibaratnya, wah dia mancing nih, ibaratnya kayak gitu. Kita riset dulu soal mancing. Ya. Jadi ketika nanti dia update lagi soal mancing, kita tanya tuh. Bisa ketentanya. Kita ya jadi dialog lah ya. Dia ngebahas soal tadi mancing di laut. Wah kalau saya pak baru-baru belajar nih mancing di danau kayak gitu, di sungai baru-baru belajar nih. Misalkan kayak gitu. Oh iya pak begini nih. Ada ininya nggak pak? Misalkan ada tips-tipsnya nggak buat mancing di danau dan sebagainya gitu. Kayak gitu ya. Satu itu ya konsep kontak. Yang kedua adalah kita follow sosial medianya. Oke. Ya, sosial media. Terus lihat juga tuh dia update story atau enggak gitu. Jadi nggak cuma soal kita ngeliatin sosmednya artis atau sosmednya berita, tapi kita lihat juga sosmednya konsumen kita, sedang apa mereka itu. Misalkan, wah ada yang sedang kebanjiran nih,
misalkan langsung nih kita bales story-nya misalkan. Atau komen di videonya misalkan. Wah, daerah mana Bu nih kebanjiran misalkan. Iya. Udah ada bantuan belum atau apa misalkan gitu. Nanya kabar, apakah semuanya aman ya, kayak gitu ya. Ya. Berarti selain WA, media sosial juga kita pantau ya. Ya. Seperti konten yang sebelumnya tuh, social media listening. Bisa dipakai tuh buat konsumen. Jadi kita lihat di sosial media konsumen kita ngapain, baru kita reaksi. Gitu. Nah selain itu, selain tentang hobi, kita juga bisa misalkan, misalkan anaknya sakit nih, kita kasih bingkisan, kita kasih paket gitu. Kalau misalkan bisnis kita retail yang harganya murah, itu kan nggak mungkin kita ngasih paket ke setiap orang yang sakit kan. Makanya kalau menurut saya sih pilih konsumen-konsumen yang pausnya aja lah, gitu, yang gedenya aja gitu. Ya kita pilih lah ya. Ya biar gak terlalu boncos untuk marketing ini gitu. Karena kan kita mau marketing nih tadi kalau mau kita ngasih bingkisan, oh ini nih calon yang repeat ordernya gede kayak gitu ya. Ya bener. Kalau gitu. Misal keluar paket 100 ribu ya karena kan dia ngasih kita keuntungan misalkan 3 juta misalnya ya udah keluar 100 ribu gak apa-apa gitu. Nah yang ketiga adalah kalau misalkan gak pada update nih konsumennya, kita bisa tanya langsung. Tanya langsung. Nah, tanyanya ini tentu harus pakai namanya strategi lah. Misalkan kita mau coba mulai bertanya di bulan ini misalkan. Ya udah kita bertanya dulu nih. Ngobrol misalkan gimana bisnisnya, lancar belum misalkan. Atau misalkan dia belanja produk kita, gimana masih awet gak produknya misalkan. Ya gitulah ditanya lah. Nah kita harus inget nih kemarin kita ngobrol apa ya sama ibu ini. Nanti bulan depannya bisa kita WA lagi gitu, telepon lagi, chatting lagi. Iya. Melanjutkan obrolan yang kemarin. Jangan sampai pertanyaannya itu lagi gitu. Iya. Itu berarti ya karena kita nggak tahu nih dia nggak posting di medsos. Ya harus tanya langsung. Tanya langsung. Misalkan dia udah belanja nih yang kedua kalinya nih, wah ini waktunya saya untuk bertanya nih ke dia. Karena sekali belanja dia mah banyak kayak gitu ya. Karena yang keduanya juga dia mau belanja banyak, oh berarti ini potensial nih untuk bener. Jadi klien paus kita yang repeat order terus gitu ya. Ya kita maintenance, kita jaga kayak gitu hubungan kita dengan dia kayak gitu ya. Oke. Berarti 3 ya? 3 benar. Itu WA-nya dipantau, media sosialnya dipantau, sama kalau kedua ini mereka nggak update, ya tanya langsung. Baik itu ketika belanja ataupun misalkan ketika udah lumayan lama nih, kalau nggak berkomunikasi baru kita misalkan WA, coba deh WA gitu. Itu untuk membangun menjaga hubungan kita dengan dengan konsumen kayak gitu supaya repeat order. Benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah supaya si konsumen kita ini gampang banget ingat sama brand kita kayak gitu. Nah kalau misalkan biar bisnis teman-teman tuh diingat konsumen, teman-teman harus bikin desain bisnis itu yang bagus dan seragam. Misalkan kita bikin logonya tema misalkan warna hijau, berarti packagingnya juga warna hijau gitu. Bungkus plastiknya warna hijau misalkan, terus profil WA-nya mungkin ada sentuhan hijau-hijaunya gitu. Jadi ketika mereka pengen beli sesuatu, mereka inget gitu, wah beli ke ini gitu. Nah buat teman-teman yang mau bikin desain bisa ke Kebun Desain, mulai dari desain logo, desain kemasan produk, label, stiker dan lain-lain. Itu bisa lewat silahkan WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Selain itu kita juga membuka jasa daftar merek ya buat teman-teman yang mau daftar merek. Nah itu ya teman-teman ya, gampang ya, tinggal lihat ke deskripsi atau tadi gambar yang tadi di screenshot ya ada kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.